Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1549. Mau makan kotoran. Tak lama kemudian, keduanya melihat sebuah kota di ujung pandangan mereka. Kota Qiuyong. Kedua lelaki itu mempercepat langkah mereka. Tetapi tak lama kemudian, alis mereka mulai mengernyit karena mereka menyadari bahwa tiba-tiba ada lebih banyak langkah kaki di kedua sisi jalan utama. Saya hanya bisa mendengar suara langkah kaki, tetapi tidak dapat melihat siapapun. Ye Guan tiba-tiba berhenti, berbalik dan melihat sekeliling, sambil berteriak, "Tuan Dao Pen ada di sini. Mengapa kamu tidak cepat mundur? Apakah kamu ingin makan kotoran?" Gu Pan dan makhluk-makhluk yang bersembunyi dalam kegelapan di sekitar mereka langsung marah ketika mendengar ini. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk dalam kegelapan itu sangat marah. Aura mereka bergelora bagai air pasang, tetapi mereka tidak berani mendekati jalan utama. Setelah Ye Guan selesai berbicara, dia langsung lari. Dia tidak dapat menjamin bahwa makhluk-makhluk ini tidak akan berani memasuki jalan utama. Kalau dia mendorong orang-orang ini ke sudut dan mereka bergegas ke jalan utama, dia tidak akan mampu melawan mereka. Tak lama kemudian, Ye Guan dan Gu Pan tiba di kota Qiuyong. Namun saat itu gerbang kota sedang ditutup. Gu Pan tanpa sadar ingin terbang ke kota, tetapi dihentikan oleh Ye Guan. Ye Guan mendongak. Saat itu suasananya sangat gelap. Gelap gulita dan dia tidak dapat melihat apapun. Gu Pan juga menyadari masalah tersebut saat ini. Kota itu tingginya lebih dari 10 kaki. Jika meninggalkan jalan utama saat terbang, akan sangat merepotkan. Gu Pan berjalan ke gerbang kota dan mengetuk pintu dengan keras. "Cepat buka pintunya. Kami bukan orang jahat." Ye Guan, tidak ada pergerakan di kota. Wajah Gu Pan tiba-tiba menjadi gelap, dan dia hendak mengetuk pintu lagi. Tetapi Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Gu Pan menoleh ke arah Ye Guan, yang melihat sekelilingnya dan berkata, "Sebentar lagi fajar." Gu Pan mengangguk. Oke. Mereka berdua duduk di gerbang kota, dan kegelapan di sekitar mereka dipenuhi dengan segala macam aura yang sangat kuat. Ye Guan berkata dengan lembut, "Pertempuran waktu itu sangat sengit." Gu Pan juga berkata dengan suara yang dalam, "Aku ingin tahu benda suci macam apa ini yang telah menarik begitu banyak orang kuat di persimpangan dunia maya dan dunia nyata untuk merebutnya." Ye Guan mengangguk. "Aku juga penasaran." Gu Pan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendongak dan melihat seorang pria berjalan ke arahnya dari kejauhan. Pria itu berlumuran darah dan jelas terluka parah. Orang yang datang tidak lain adalah pemilik pena Dadao. Melihat pemilik Dao Pen seperti ini, Ye Guan dan Gu Pan keduanya tampak aneh. Pemilik Dao Pen menatap Gu Pan, dan matanya tampak seperti ingin memakan Gu Pan. Gu Pan tidak takut sama sekali. Dia mengepalkan tangan kanannya dan aura jiwa yang kuat tiba-tiba terpancar darinya. Pemilik Dao Pen tentu saja tidak dapat mentolerir hal ini dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan aura spiritual Ye Guan menyelimutinya. Sang Master Dao Pen mengerutkan kening dan menoleh ke arah Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tuan Dao Pen, sekarang adalah saat yang paling gelap, tidak cocok untuk bertarung. Bagaimana menurutmu?" Pemilik pena Dadao menatap Ye Guan, lalu menatap Gu Pan, mencibir, namun tidak bergerak sedikit pun. Dia minggir dan duduk, perlahan-lahan menutup matanya. Gu Pan menatap pemilik Dao Pen dengan mata berkedip-kedip, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk melihat Ye Guan, tetapi Ye Guan menggelengkan kepalanya.
Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Gu Pan. Tetapi dia tahu bahwa pemilik Dao Pen mendapat bantuan dari jiwa misterius itu. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkannya dan Gu Pan, dia pasti tidak akan punya masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Mereka bertiga menunggu seperti itu. Dan akhirnya, secercah warna pucat muncul di langit yang jauh. Sekarang fajar, Ye Guan melihat sekelilingnya dan mendapati aura gelap di sekelilingnya telah menghilang dan semuanya kembali normal. Pada saat ini, gerbang kota terbuka dan seorang penjaga keluar dari dalam gerbang. Ketika dia melihat Ye Guan dan dua orang lainnya, dia sedikit terkejut. Ye Guan dan dua orang lainnya berdiri dan berjalan menuju gerbang kota. Setelah memasuki kota, Ye Guan melihat sekeliling. Kota Qiuyong ini tidak besar dan tampak sangat sederhana. Sebagian besar orang di kota itu adalah orang-orang biasa. Hanya sedikit sekali orang yang pernah berlatih bela diri. Tetapi mereka semua sangat lemah dan bahkan belum pernah bersentuhan dengan Qi. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang anggun tiba-tiba datang di depan ketiga orang itu. Pria parubaya itu menatap ketiga orang itu dan tersenyum tipis. Kalian bertiga, apakah kalian dari luar? Ye Guan mengangguk. Pria parubaya itu sedikit terkejut. Tetapi kemudian dia kembali normal. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, kalian bertiga, aku adalah Li Si, penguasa kota Qiuyong. Aku heran mengapa kalian bertiga datang ke kota Qiuyongku. Melihat Li Si di depannya sedikit gugup, Ye Guan tersenyum dan berkata, Tuan Kota Li, kami hanya lewat sini dan tidak punya niat lain. Ekspresi Li Si tiba-tiba menjadi rileks. Lalu dia bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, Tuan Kota Li, bisakah kau membantuku menemukan dua orang? Mereka adalah penduduk desa Yuan, bernama Yuan Zhen dan Qin Lian. Yutamura, Li Sidao. Tunggu sebentar. Setelah berkata demikian, dia menoleh dan menatap ke arah seorang lelaki tua yang berdiri tak jauh darinya. Orang tua itu bergegas mendekat. Dia mengeluarkan sebuah buku dan membolak-baliknya. Setelah beberapa saat, dia berkata, mereka datang ke kota Qiuyong, lalu pergi lagi. Ye Guan menatap lelaki tua itu. Kiri, orang tua itu mengangguk cepat, ya. Ye Guan mengerutkan kening. Li Si bertanya dengan bingung, mereka tidak kembali ke desa Yuan. Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak. Wajah Li Si menjadi gelap, ini. Ye Guan memperhatikan mereka berdua dan tahu bahwa mereka tidak berbohong. Dengan kata lain, Yuan Zhen dan dua orang lainnya telah meninggalkan kota Qiuyong, tetapi tidak dapat kembali ke kota Yuan. Ini saat yang buruk. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, mereka tidak meninggalkan kota melalui gerbang selatan. Ye Guan menatap orang tua itu. Orang tua itu melihat buku itu dan berkata, tercatat bahwa mereka berangkat dari gerbang utara. Gerbang selatan adalah gerbang tempat ketiga orang dewasa itu masuk tadi. Dari gerbang ini adalah arah kembali ke desa Yuan, dan berangkat dari gerbang utara adalah menjauh dari desa Yuan. Ye Guandao, bisakah kamu mencari tahu apa yang mereka lakukan di kota itu? Orang tua itu tersenyum pahit. Itu tidak akan berhasil. Ye Guan mengangguk. Lalu bertanya, apakah jalan menuju ibu kota dewa kuno dari gerbang utara? Kota kuno para dewa, orang tua itu sedikit bingung. Ekspresi Tuan Kota Li tiba-tiba berubah. Ye Guan dan dua orang lainnya menatap Li Si. Li Si tersenyum pahit. Ketiga tuanku, aku tidak tahu banyak tentang dewa kuno ini. Aku hanya tahu bahwa itu adalah legenda. Kami semua mengira itu tidak ada. Tetapi kami tidak menyangka. Ye Guandao, kamu tidak tahu,
Lisi mengangguk, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar dari generasi yang lebih tua bahwa kami akan meninggalkan kota sesekali. Kami tidak berani meninggalkan kota terlalu jauh. Bahkan jika kami melakukannya, kami tidak bisa bermalam di luar. Jika kami bermalam di luar, pada dasarnya kami tidak bisa kembali. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Dia teringat pada Yuan Zhen dan Qin Lian yang pergi dari gerbang utara. Namun tak lama kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Secara logika, kedua orang ini seharusnya tahu kalau ada bahaya di luar. Tapi mereka tetap keluar lewat gerbang utara. Apakah mereka melakukannya dengan sengaja? Bukankah dia orang lokal? Ye Guan harus berpikir lebih banyak karena perilaku kedua orang ini agak tidak normal. Pemilik Avenue Pen tiba-tiba berkata, "Jangan buang waktu, mari kita bertemu di luar gerbang utara malam ini." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan ke samping. Ye Guan menoleh dan melirik pemilik Dadao Pen yang hendak pergi. Orang ini berhasil bertahan hidup setelah dipukuli sekelompok orang. Dia sungguh beruntung. Atas pengaturan Lisi, Ye Guan dan Gu Pan tiba di halaman dan kembali ke kamar masing-masing. Xiaota bertanya, "Apakah kamu percaya pada panci kuno ini?" Ye Guan berkata, "Saya percaya setengahnya." Xiaota sedikit bingung, "Hanya setengah?" Ye Guan mengangguk, "Kerjasamanya denganku hanyalah kerjasama kepentingan. Kerjasama kepentingan tentu saja tidak bisa sepenuhnya dipercaya." Xiaota berkata dengan suara yang dalam, "Anak kecil, aku selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi padamu kali ini." Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. "Tuan Ta, jangan seperti ini." Xiaota berkata, "Sungguh, perasaanku selalu sangat akurat." Ye Guan tiba-tiba merasa sedikit kesal. Xiaota berkata, "Sebelumnya, Tuan Ta tidak disegel, jadi kamu bisa bersikap tidak takut. Namun, sekarang Tuan Ta disegel, jadi kamu harus ekstra hati-hati dalam segala hal. Apakah kamu mengerti?" Ye Guan perlahan menutup matanya. Dia tidak berpikir kalau Guru Ta melebih-lebihkan, karena dia juga merasakan bahwa segala sesuatunya menjadi semakin rumit. Kerajaan Dewa Kuno, batas antara realita dan ilusi. Dia sekarang terperangkap dalam pusaran ini. Walaupun baik dia maupun pemilik Dadao Pen memiliki batasan, baik dia maupun pemilik Dadao Pen tidak dapat menggunakan sarana apapun kecuali dia memanggil orang lain dan pemilik Dadao Pen menggunakan kekuatannya sendiri. Kerugian yang dideritanya sekarang adalah bahwa ilmunya jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemilik pena Dadao. Oleh karena itu, dalam hal menarik orang, dia jauh lebih rendah daripada pemilik pena Dadao. Mengalahkan, ada kilatan kompleks di mata Ye Guan. Dia tahu bahwa dia tidak boleh kalah kali ini. Kalau dia kalah, dia hanya bisa menjadi pendukung di masa mendatang. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, menjadi raja pendukung tampaknya cukup bagus. Ye Guan tertawa, "Tuan Ta, aku tahu masalah ini tidak sederhana. Tapi tidak masalah, lakukan saja yang terbaik." Sembari berbicara, dia perlahan menutup matanya, dan kesadarannya mulai mempelajari jimat senjata kekaisaran. Baik itu Sungai Dao besar maupun jimat. Tampaknya mereka tidak dalam keadaan normal sekarang. Dia juga berpikir untuk langsung mengaktifkan jimat ini agar mati bersama pemilik Dao Pen, lalu membiarkan bibinya menghidupkannya kembali. Dengan cara ini, saya dapat dianggap sebagai pemenang. Tetapi ketika saya mengira pemilik pena Dadao adalah klon, saya memutuskan untuk menyerah. Sungguh suatu kerugian. Lagi pula, jika bibiku tidak bangkit kembali, maka dia pasti benar-benar mati di tempat.
Dia sudah merasa bahwa bibinya tidak akan dengan mudah membantunya melakukan hal ini sekarang. Sekalipun dia melakukannya, dia harus membayar harga yang mahal. Senja, mereka bertiga sampai di gerbang utara. Ye Guan menatap pemilik Dao Pen. Pemilik Dao Pen telah berganti dengan jubah Tao baru dan tampak seperti seorang penipu. Gu Pan memiliki ekspresi kosong di wajahnya, seolah-olah seseorang berutang jutaan padanya. Mereka bertiga berjalan menuju jalan utama dan menuju ke kejauhan. Dalam perjalanan, tidak seorang pun dari ketiganya berbicara. Setelah berjalan selama waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba sekelompok penjaga dewa kuno muncul di kejauhan. Melihat hal itu, mereka bertiga pun buru-buru mengikutinya. Mereka mengikuti kelompok pengawal dewa kuno, dan mereka menemukan bahwa di tempat pengawal dewa kuno berada, tidak ada lagi aura dalam kegelapan di sekitarnya, dan tidak ada orang kuat yang memata-matai. Ketiganya mengikuti kelompok penjaga dewa kuno untuk waktu yang lama dan akhirnya tiba di dataran tinggi. Begitu mereka melangkah di dataran tinggi, ekspresi ketiganya langsung menjadi serius. Semangat untuk berjuang, semangat juang yang tiada habisnya memenuhi seluruh dataran tinggi. Semua dewa mati, semua mati. Di atas dataran tinggi itu terdengar suara gemuruh bagaikan guntur. Ketiganya tampak serius. Aura ini setidaknya berada di puncak tingkat ke-9 alam sejati. Tidak seorang pun dari ketiganya yang berani melangkah maju. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Tuan Penadao Agung, bukankah kau mengatakan kau adalah dewa?" Sang Master Dao Pen memiliki ekspresi kosong di wajahnya. "Apa aku sudah bilang, aku bukan dewa. Yang paling kubenci adalah dewa. Jangan bicara omong kosong padaku." Bab 1550, aku akan mengalahkan 10 dari mereka. Ye Guan menatap dataran tinggi itu. Di dataran tinggi, dia tidak bisa melihat seorang pun. Tetapi dia bisa mendengar suara-suara dan melihat semangat juang yang luar biasa. Ketiganya tampak sangat hikmat, karena semangat juang ini sungguh mengerikan. Sekalipun mereka berada ribuan kaki jauhnya, mereka tetap tercekik karenanya. Lagi pula, semangat juang itu tiada habisnya dan tiada batasnya. Yang paling mengerikan adalah ketika berhadapan dengan semangat juang ini, mereka bertiga tidak mampu mengerahkan semangat juang atau keinginan apapun. Apa yang mereka rasakan saat ini adalah mereka tidak dapat bersaing sama sekali. Ye Guan menatap dataran tinggi itu. Pada saat ini, niat pedangnya yang tak terkalahkan melonjak keluar dari tubuhnya untuk melawan semangat bertarung. Pembudidaya pedang, niat pedang yang tak terkalahkan. Dia bisa saja membiarkan dirinya dikalahkan, tetapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya menyerah tanpa perlawanan. Dia menatap dataran tinggi itu, dan semangat juang di matanya tumbuh semakin kuat. Di sampingnya, pemilik Dao Pen dan Gu Pan juga menatap dataran tinggi itu. Mereka tentu tidak akan membiarkan diri mereka dikalahkan oleh semangat juang. Ketiganya melawan semangat juang, dan para dewa penjaga kuno mereka berlutut satu demi satu dengan ekspresi hormat. Pada saat ini, semangat juang yang terpancar dari dataran tinggi itu tampaknya merasakan bahwa Ye Guan dan dua orang lainnya sedang diprovokasi. Dalam sekejap, semangat juang yang melonjak itu menyapu seperti air terjun, langsung menuju ke arah Ye Guan dan dua orang lainnya. Wajah ketiga orang itu berubah drastis dalam sekejap. Namun pada saat yang sama, mereka semua mengambil langkah maju untuk melawan niat bertarung. Serangan Ye Guan adalah yang paling ganas. Niat pedang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi pedang niat yang menerobos udara, tetapi dengan cepat ditekan oleh niat bertarung.
Ye Guan mengepalkan tangannya, matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Meskipun niat pedangnya ditekan oleh semangat juang, niat pedangnya menjadi semakin kuat. Tidak jauh darinya, pemilik Dadao Pen dan Gupan juga melawan semangat juang. Itu tidak mudah bagi mereka berdua karena mereka belum dalam kondisi puncaknya. Akan tetapi, semangat juang itu makin menguat dan tak lama kemudian, ketiganya pun menampakkan ekspresi kesakitan. Ye Guan menatap dataran tinggi itu. Niat pedang tak terkalahkan yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya. Niat pedangnya yang tak terkalahkan juga sangat kuat. Tetapi pada saat ini, niat itu telah sepenuhnya ditekan oleh semangat juang dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, sebuah suara muncul lagi dari dalam hatinya. Sangat menarik, semangat juang inilah yang tidak bisa ia lawan sama sekali saat ini. Lagi pula, pikiran ini makin lama makin kuat. Pihak lain setidaknya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam sejati. Dan kekuatan tempurnya saat ini hanya pada tingkat ke-5 alam kebenaran. Bagaimana dia bisa melawan lawannya? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, kekuatan pedang Ye Guan yang tak terkalahkan tiba-tiba melemah 3 poin, dan terus melemah. Melihat kejadian ini, Ye Guan tiba-tiba terbangun. Dia mendongak ke dataran tinggi. Ekspresinya berubah ganas. Dia merentangkan telapak tangannya. Sebuah pedang muncul di tangannya. Di saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu ke arah dataran tinggi. Dan pada saat dia bergegas keluar, tubuh dan jiwanya mulai terbakar. Bukan hanya itu saja, darahnya pun mulai mendidih saat ini. Gunakan seluruh kekuatanmu dalam satu serangan pedang. Ye Guan tahu bahwa menghadapi semangat juang ini, dia sudah malu karena dia sudah mulai membuat alasan untuk dirinya sendiri. Jika dia terus-terusan seperti ini, kesehatan mentalnya akan rusak. Seperti kata pepatah, mudah mengalahkan pencuri di gunung, tetapi sulit mengalahkan pencuri di hati. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan pencuri di hati Anda, yaitu menghadapi tantangan itu secara langsung. Sederhananya, Anda harus mengambil tindakan. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, banyak cita-cita luhur dan cita-cita indah yang perlu diwujudkan melalui tindakan nyata. Namun kebanyakan orang hanya memikirkannya saja dan tidak melakukannya. Mereka hidup dalam kerinduan sepanjang hari, dan mereka terjebak dalam pengembaraan antara fantasi dan kenyataan, dan mereka terus mencari berbagai alasan untuk diri mereka sendiri. Setelah sekian lama, manusia akan menjadi tidak berguna. Ketika Ye Guan menyadari bahwa dia mulai merasa malu, dia tahu bahwa pencuri di dalam hatinya sedang menimbulkan masalah dan dia harus mundur. Dia tidak akan pernah mengizinkannya. Saat dia mengayunkan pedangnya, pemilik Dadao Pen dan Gupan yang tidak jauh darinya keduanya tercengang. Keduanya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Guan tiba-tiba menyerang dengan pedang seperti itu, dan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Tidak diketahui apa yang dipikirkan pemilik pena Dadao. Tetapi wajahnya menjadi gelap. Dia menatap Ye Guan yang sudah bergegas menuju dataran tinggi dengan tatapan dalam, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Ye Guan mengerahkan segenap tenaganya pada pedang ini, jadi wajar saja kekuatannya luar biasa. Pedang itu menembus udara dan mencapai dataran tinggi dalam sekejap mata. Hah, pada saat ini, suara terkejut tiba-tiba datang dari dataran tinggi. Terjadi keheningan sejenak, lalu tiba-tiba semangat juang yang dahsyat menerjang bagai banjir seluas 1.000.000 hektar dan langsung menghantam Ye Guan. Ledakan, niat pedang tak terkalahkan yang terpancar dari Ye Guan hancur. Kekuatan yang dahsyat menjatuhkannya dari dataran tinggi. Dalam sekejap mata, Ye Guan langsung jatuh ke tanah,
seluruh tanah bergetar hebat, tetapi tidak hancur, karena tanah juga dipenuhi dengan semangat juang yang mengerikan. Ye Guan terluka parah. Melihat Ye Guan seperti ini, pemilik Dao Pen tiba-tiba menjadi bersemangat. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju Ye Guan yang telah mendarat di tanah. Aku akan membunuhmu saat kau sakit. Pemilik Penada Dao memandang Ye Guan yang terjatuh ke tanah. Dia tampak gembira seperti baru saja disuntik dengan darah ayam. Akhirnya, dia menang. Tetapi pada saat ini, dia seperti merasakan sesuatu. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berbalik dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat Gu Pan meninjunya dengan keras. Tinju Gu Pan mengandung kekuatan jiwa yang mengerikan. Jelaslah dia langsung menggunakan kekuatan Soul Resting Land. Melihat Gu Pan beraksi, wajah pemilik Dao Pen tiba-tiba menjadi muram. Dia harus menyerahkan Ye Guan karena kecepatan Gu Pan sangat cepat dan dia bergegas di depannya dalam sekejap mata. Pemilik Dao Pen melayangkan pukulan ke depan. Dengan pukulan ini, segel Dao berkelebat dan kekuatan misterius muncul di tinjunya. Itulah kekuatan jiwa misterius itu. Dia tidak akan membantu pemilik Dao Pen untuk membunuh Ye Guan, tetapi dia tidak takut pada Gu Pan. Ledakan, begitu kekuatan keduanya digabungkan, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meletus, mengejutkan keduanya dan memaksa mereka mundur dengan keras. Setelah pemilik Dao Pen berhenti, dia menatap Gu Pan. Dia tidak terkejut karena mereka berdua jelas saling bersekongkol, dan jika pria di depannya ingin tetap hidup, dia pasti tidak akan membiarkan Ye Guan kalah. Semua tindakan pihak lain logis. Sang Master Dao Pen menatap Gu Pan. Apakah kau pikir kau bisa menghentikanku? Gu Pan berkata dengan tenang, kalau begitu, mari kita coba. Pemilik Dao Pen tertawa. Dia membentangkan telapak tangannya, dan segel Dao muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, kekuatan Dao yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Tao dan hukum bukan milik dunia ini. Aura pemilik Dao Pen tiba-tiba melonjak pada saat ini. Gu Pan menyipitkan matanya sedikit, kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Pemilik Pena Avenue tertawa, Anda baru menemukannya. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba melafalkan mantra kuno tanpa suara. Saat dia melafalkan mantra itu, tiba-tiba area ruang dan waktu tempat panci kuno itu bergetar hebat. Kemudian, waktu dan ruang terbelah, dan segel yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan kekuatan Tao yang mengerikan. Pada saat ini, kekuatan pemilik Dao Pen setidaknya berada pada tingkat ke-8 alam sentuhan sejati. Gu Pan menatap pemilik pena Dao, Tao di luar Tao, hukum di luar hukum. Setelah berkata demikian, tiba-tiba dia mengepalkan tangannya erat-erat dan sekujur tubuhnya langsung terasa panas. Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya dan berteriak, Chang Xing Laiju. Ledakan, langit tiba-tiba retak, dan dalam sekejap, miliaran bintang berkumpul bersama. Kemudian, miliaran sinar bintang jatuh langsung dari langit yang retak. Daerah tempat Gu Pan dan pemilik Dao Pen berada langsung ditutupi oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, seluruh reruntuhan kuno terguncang. Meskipun kekuatan Gu Pan tidak mampu menghancurkan segel di sini, namun kekuatannya berhasil menembus segel di sini. Bagaimana ini mungkin? Tahukah kau? Bahkan para dewa pun tak dapat menggoyahkan segel ini. Pemilik Dao Pen juga terkejut ketika melihat miliaran cahaya bintang. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan orang ini begitu mengerikan. Jurus yang diperagakan Gu Pan saat ini sedikitnya telah mencapai tingkat ke-8 menyentuh kebenaran, dan itulah puncaknya. Ledakan-ledakan-ledakan,
Tiba-tiba, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan ruang dan waktu di mana panci kuno dan pemilik pena Dao berada langsung tenggelam oleh bintang-bintang dan kekuatan Taoisme. Kedua kekuatan yang mengerikan itu saling membombardir satu sama lain dengan ganas dalam ruang dan waktu itu. Pada saat itu, seluruh dataran tinggi berguncang hebat, seakan-akan telah terjadi gempa bumi besar. Namun, dataran tinggi ini memiliki kekuatan penyegelan, sehingga kekuatan keduanya tidak dapat menyebar. Wah, pada saat itu, terdengar suara ledakan keras. Kemudian dua sosok mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Setelah Gu Pan dan pemilik Dao Pen berhenti, kekuatan bintang dan kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya masih saling membombardir di depan mereka. Itu sungguh mengerikan. Yang paling mengerikan adalah, di atas langit yang retak itu, miliaran bintang dengan cepat membentuk satu kelompok. Di kejauhan, tangan kanan Gu Pan berputar perlahan, dan miliaran bintang itu juga berputar perlahan bersamanya. Tiba-tiba dia meraung dan meninju pemilik Dao Pen. Saat pukulan ini dilayangkan, miliaran bintang di langit tiba-tiba menghilang. Akan tetapi, di sisi kanan panci kuno itu, bintang-bintang yang berdesakan rapat tampak. Pukulan ini telah mencapai tingkat ke-9 dalam menyentuh kebenaran. Pupil mata sang Master Dao Pen tiba-tiba mengecil. Pada saat ini, dia tidak berani menahan diri lagi. Jiwanya tiba-tiba bertumpang tindih dengan penguasa Dao Pen. Sang Master Dao Pen membuka telapak tangannya dan mengepalkannya erat-erat. Di antara alisnya, segel Dao muncul. Dalam sekejap, cahaya Dao di tubuhnya berwarna 9 warna, dan ada puluhan ribu sinar cahaya. Ledakan, hanya terdengar ledakan keras, dan gelombang kejut dahsyat tiba-tiba meletus dari langit dan bumi. Pemilik Dao Pen mundur puluhan ribu kaki. Ketika dia berhenti, cahaya Dao di tubuhnya telah redup, dan segel Dao di antara kedua alisnya hanya bersifat ilusi dan tampak transparan. Di kejauhan, Gu Pan berdiri di sana, seluruh tubuhnya seperti galaksi, menatap sang guru Dao Pen, dengan aura yang luar biasa. Aku lahir di Daksu, dan dalam 100 tahun, aku menjadi tak terkalahkan di seluruh Daksu. Aku menciptakan keterampilan bertarung Blue Star Arai, ini, yang tak terkalahkan di bawah kebenaran virtual. Apakah kau benar-benar berpikir aku disegel oleh Buddha rahasia? Sebelum ibuku meninggal, dia memohon padaku untuk tidak membunuhnya, sehingga aku bisa membalasnya karena telah melahirkannya. Kalau tidak, dia akan mati 10.000 kali. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba melangkah maju dan mengarahkan jarinya ke pemilik Dao Pen. Kau terlalu lemah, tidak layak untuk diserang. Jika aku meminta wujud aslimu muncul, aku akan melawan 10 orang dari kalian. Bersambung,